wa yahtamilu wa yah wa ya wa ya wa yahtamilu ayakuna ma'nahu annal imana tasdiqun bil qalbi wal wanqiyadun bil zahiri wa huma syaddarani lil imani wa dhaharatu mutadamminatus sholati fa ya inqiyadun bil zahiri wallahu alam. Ada kemungkinan lagi bahwa pengertian bahwa bersuci adalah separuh iman, itu artinya bagaimana? Ialah artinya adalah bahwa iman itu adalah percaya dengan hati dan ketundukan dengan fisik, dengan zahir, dengan tubuh, dengan badan. Jadi ada dua, percaya dengan hati, yang kedua adalah tunduk dengan zahir. Jadi itu ada dua, iman itu ada dua, yaitu keyakinan di dalam hati dan ketundukan dengan badan, dengan fisik. Sedangkan bersuci adalah mengandung salat. Jadi bersuci adalah ketundukan secara fisik. Wallahu alam. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi tamlaul mizana fama'nahu idhamu ajriha wa annahu yamla'ul mizana wa qad tadhaharat nususul qur'ani was sunnati ala waznil a'mali wa siqlil mawazini wa khiffatiha. Adapun kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah bisa memenuhi timbangan amal, itu artinya adalah besarnya pahala alhamdulillah, bacaan alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal. Sedangkan nas Quran dan hadis sudah kompak saling mendukung bahwa amal itu ditimbang. Padahal yang ditimbang itu kan benda fisik. Ini amal itu sholat itu bukan fisik, tetapi arad itu sifatnya fisik. Tetapi Al-Quran dan hadis yang ditimbang amal, walaupun amal itu tidak ada bobotnya. Bahwa timbangan amal itu berat dan bisa ringan oleh amal-amal itu. Berarti maksudnya adalah pahalanya besar, atau pahalanya karena jarang baca alhamdulillah menjadi ringan timbangan amalnya. Wa ma qauluhu sallallahu alaihi wasallam subhanallah alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ardi fa dhabbanahu bi ta'il musannati min fawqu fi tamla'ani wa tamla'u wa huwa sahihun wal awwalu dhamiru an muannasataini wa ibataini wa tsani dhamiru hadhil jumlah minal kalam. Jadi tamla'ani dan tamla'u itu saya jelaskan bacaannya ialah pakai ta, bukan yamla'ani atau yamla'u. Pakai ta bertitik dua di atasnya di dalam tamla'u dan tamla'ani dan tamla'u. Itu bacaan pakai ta itu benar. Yang pertama yang tamla'ani itu kenapa pakai ta? Ya, dhamir dua muannas yang ghaib. Ghaib yaitu alhamdulillah, subhanallah satu kalimat satu, alhamdulillah satu kalimat, berarti dua. Wasani dhamiru hadhil jumlah. Kemudian yang kedua yang tamla'u tidak muannas itu ialah dhamirnya adalah hadhil jumlah minal kalam, al jumlati. Jumlahnya alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, jumlah itu kan muannas pakai ta. Jadi jumlah dari kalam ini. Jadi benar walaupun pakai ta. Wa qala sahibut tahriri yajuzu tamla'ani bi ta'nisi wa tadhkiri jami'an. Fa ta'nisu ala ma dzakarnahu wa tadhkiru ala iradatin naw'aini minal kalami aw dzikraini. Kalau menurut pengarang kitab tahrir, boleh tamla'ani dan tamla'u itu dibaca tamla'ani tamla'u
bisa yamla'ani dan yamla'u. Kalau baca taknis pakai ta, maka ialah arahnya kepada yang saya sebutkan tadi itu, yaitu dua kalimat atau dua jumlah. Al jumlatuh muannas. Kalau dibaca yamla'u dan yamla'ani, berarti yang dimaksud adalah nau'aini minal kalam. Nau'aini, nau'un itu adalah kata-kata mudzakkar. Atau zikraini, dua zikir. Zikriun adalah mudzakkar sebab tidak ada taknya. Qala wa amma tamla'u bimadzakkarun ala iradati dzikri wa amma ma'nahu fa yahtamilu ayyuqala law quddira sawabuhuma jisman lama la'a ma bainas samawati wal ardi. Ya, betul ya. Kemudian kata pengarang tahrir, adapun kata-kata tamla'u itu kok bisa dimudzakarkan, bisa yamla'u. Ya, yang dimaksud adalah zikir. Fa'ilnya yamla'u berarti zikir. Kata-kata zikir adalah mudzakkar. Maknanya bagaimana? Pengertiannya memenuhi timbangan amal. Tamla'u itu ada ucapan. Alhamdulillah, subhanallah ada ucapan. Ucapan itu adalah arad. Arad itu bukan benda. Bukan benda non fisik, tidak ada bobot, tidak bisa ditimbang. Itu artinya adalah ada kemungkinan bahwa seandainya pahala baca subhanallah alhamdulillah itu difisikkan, dibentuk, dibuat sebagai benda, maka akan memenuhi, akan mengisi semua langit-langit, antara langit dan bumi. Wasababu idhami fadlihi ma mashtamarata alaihi min at-tanzihi lillahi ta'ala. Apa yang menyebabkan pahalanya subhanallah alhamdulillah itu kok besar pahalanya sampai bisa mengisi, memenuhi antara langit dan bumi? Ialah karena apa? Karena subhanallah alhamdulillah itu berisi atau mengandung pensucian kepada Allah, mensucikan Allah, mensakrakalkan Allah. Allah itu suci. Allah mensucikan Allah itu adalah pahala yang paling besar. Tidak seenaknya seperti orang Wahabi, Allah punya tangan, ada ukurannya, ada besarnya. Dengan mengatakan subhanallah berarti kita mensucikan Allah. Wa tafwidhu al-iftiqar ila Allah Ta'ala bi qawlihi alhamdulillah. Kemudian dengan membacakan alhamdulillah berarti di situ ada mengandung makna pasrah diri kepada Allah dan membutuhkan Allah. Wallahu alam. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wassalatu nurun fa ma'nahu annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'il munkar wa tahdi ila shawabi kama anna nura yustada'u bihi. Kemudian salat adalah cahaya. Itu artinya apa? Artinya ialah bahwa salat itu bisa mencegah kita untuk berbuat maksiat-maksiat dan bisa mencegah daripada perbuatan jahat, perbuatan mesum dan kemungkaran. Dan salat bisa memberi petunjuk kepada kebenaran. Sebagaimana juga cahaya lampu listrik itu dibuat penerangan. Wa qila ma'nahu ayakuna amru ajruha nuran li sahibiha yaumil qiyamati. Ada yang berpendapat salat cahaya itu ialah bahwa pahala orang salat itu adalah berbentuk cahaya. Besok akan menyinari orang yang melakukan salat besok di hari kiamat. Wa qila li annaha sababun li isyraqi anwaril ma'arifi wa insyirahil qalbi wa mukashafatil haqa'iqi li faraghil qalbi fiha wa iqbalihi ila Allah bi dhahirihi wa batinihi. Qad qala ta'ala wasta'inu bis sabri was shalah. Ada pendapat lain cahaya itu adalah salat itu adalah cahaya ialah bahwa karena salat itu adalah menjadi sebab bersinarnya cahaya-cahaya makrifat mengenal Allah dan menjadi sebab terbukanya hati, lapangnya hati
dan hakikat-hakikat segala alam itu bisa terbongkar, bisa diketahui rahasianya. Kenapa? Karena hati benar-benar fokus di dalam sholat dan hati benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisik atau dengan batin, dengan hati. Sementara Allah pernah berfirman, mintalah tolong kalian semua dengan sabar dan sholat. Artinya untuk suatu keinginan, cita-cita itu harus dibantu dengan bersabar dan sholat. Waqila maknahu annaha takunu nuran zahiran ala wajhihi yaumil qiyamati wa yakunu fid dunya aidan ala wajhihi al-baha'u bi khilafi man lam yusalli wallahu a'lam. Ada pendapat lain, maknanya sholat cahaya itu adalah bahwa sholat itu akan menjadi cahaya secara fisik di wajahnya besok di hari kiamat. Jadi di wajahnya itu bersinar dan akan menjadi cahaya di dunia juga. Di wajahnya orang yang sholat itu berseri-seri, cerah, wajahnya cerah. Beda dengan orang yang tidak sholat, buram, wajahnya buram, tidak elok dipandang. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa sadaqatu burhanun faqala sahibut tahriri ma'nahu yufza'u ilaiha kama yufza'u ilal barahim ka'anna al-'abda idza su'ila yawmal qiyamati an masrifi malihi kanat sadaqatuhu barahina fi jawabi hadha su'ali fa yaqulu tasaddaq tasaddaqta bihi atau tasaddaqtu bihi. Adapun sedekah adalah bukti. Burhan itu adalah bukti. Itu menurut pengarang kitab Tahrir, artinya ialah bahwa sedekah itu bisa dibuat andalan. Sedekah itu dibuat sandaran. Sebagaimana juga dalil-dalil bukti-bukti itu di pengadilan dibuat sandaran. Seakan-akan seorang hamba itu ketika besok di hari kiamat dia ditanyakan tentang arah penggunaan hartanya, harta bendanya dibuat digunakan untuk apa, maka sedekah-sedekahnya itulah yang akan menjadi bukti di dalam menjawab pertanyaan itu. Maka hamba itu akan menjawab, tasaddaqtu bihi, saya bersedekah dengan harta kekayaan saya dulu. Qala wa yajuzu ay yusammal mutasaddiqu bisima in yu'rafu biha fa yakunu burhanan lahu ala halihi wa la yus'alu an masrifi malihi. Kata Sahibut Tahrir, bisa jadi orang yang bersedekah itu akan diberi tanda. Akan diberi tanda dalam tubuhnya, itu akan diberi sebuah tanda yang bisa dikenal bahwa dia bersedekah karena ada tanda itu. Maka burhanan lahu ala halihi. Maka sedekah itu adalah sebagai bukti bagi dia akan keadaannya, dirinya, bahwa orang ahli sedekah bisa dilihat dari tanda yang ada di tubuhnya itu. Dan dia tidak ditanyakan oleh malaikat tentang penggunaan harta bendanya dulu di dunia. Wa qala sahibut tahriri ma'nahu as-sadaqatu hujjatun ala imani fa'iliha fa innal munafiqah yamtani minha likaunihi la yataqiduha faman tasaddaqa usdudilla bi sadaqatihi ala sidqi imanihi wallahu alam. Kemudian kata pengarang kitab Tahrir selain pengarang kitab Tahrir berpendapat begini, artinya sedekah menjadi bukti itu adalah sedekah itu adalah sebagai hujjah, sebagai dalil akan keimanan orang yang bersedekah itu. Sebab apa? Sebab orang munafik itu tidak mau bersedekah karena dia tidak meyakini sedekah itu ada gunanya.
sudah mati, gak akan ada hidup lagi, kata orang munafik. Jadi kalau orang itu bersedekah, maka sedekahnya itu adalah sebagai dalil bahwa keimanannya orang yang bersedekah itu benar-benar tulus, tidak munafik dia. Wallahu alam. Wa ma qawluhu wa sabru sadaqah. Wallahu alam.